itu tentang model berpikir ya. Misalnya model pendahuluan isi penutup misalnya, pendahuluan isi penutup atau kesimpulan PIK. Nah, tolong setiap model itu diberikan contoh yang Anda buat sendiri, jangan dari buku. Ya, buat contoh sendiri. Ya, mungkin Anda melihat dari jurnalnya orang atau latar belakang masalahnya skripsi orang. Nah, itu yang dipakai untuk contoh. Jadi bukan dari contoh yang ada di buku, ya. Itu. Semakin banyak contoh semakin baik. Oke, untuk perbandingan mungkin tidak satu kelas aja ya, mungkin 2 kelas siap ya. DE, kelas DE. Kelas DE siap untuk kelompok 1 tentang model berpikir ilmiah minggu depan ya. Berarti perlu mempersiapkan PPT juga, Bu? Ya lah, untuk presentasi. Oke, kelas DE untuk minggu depan. Oke. Presentasi ya PPT. Iya. Kelompoknya berapa orang nih? Kemarin itu ada 4, Bu. 4 ya. Kelas E ada 4. Ini kelas D siapa toh? Alin ya? Kelas D itu Gina. Oh, Gina. Ya. E? Alin. Oh, Alin. F-nya ini? Kirip. Kirip. Oh iya. Kirip mana ini? Kirip. Kirip. Belum. Oke, baru 28 nih. Ya udahlah, besok minggu depan mungkin jam 1 kita mulai, Lin. Ini iya. kemepeten sama sholat. Oh iya, tadi Bu. aku habis azan langsung wudhu loh tadi. Oh, Ibu. Takut telat. Ibu ini di mana, Ibu? Kayaknya nggak di ruangan. Oh, ini di multi. Oh, pantesan kayaknya vibes-nya bukan di ruangan. Takutnya rame toh. Mau dinego kok dipakai Bu Anti. Udah multi aja. Sendirian ini. Ya, jam 1 besok. Jadi jam 1 kurang seperempat dibuka ya, Lin? Iya. Dibuka ininya. Tapi kamu juga tergesa-gesa toh? Iya, jadi lari-lari. Sholat di masjid gitu toh? Iya, kan udah nggak ada toh Bu di sini, jadi harus ke sana. Dekat ya masjid ya. Padahal masjidnya ya rada ado loh, Lin, kan jalannya. Iya, jauh, terus yang bikin lama tuh naik-naiknya tuh Bu. Naik ke bukit Lapangan Bintang. Kan. Ini kamu posisi di mana sekarang? Di itu loh Bu, yang bilik satu orang satu, kayak warnet jadinya. Oh, di ini ya. Oh, Deket di ruang lantai sidang. 1. Iya, deket ruang sidang. Iya. Di bilik. Kayak warnet. Kayak warnet itu. Masih 32. Ini harusnya 80, 90 kok ini. Iya. Kelompok kelas E siapa? Kelompok 1 ketuanya, Lin? Kelas E itu ada, sebentar Bu. Ada Diana, Vira, Adin, sama Helmi. Siapa ketuanya? Belum ada ini, Bu. Harus ada. Nanti Oh, yang ya. tanggung jawab siapa? Oh iya, Bu. Saya Tiap ini. kelompok tolong ditetapkan ya ketuanya siapa ya. Iya. Soalnya kalau tidak nanti nggak ada yang tanggung jawab. Ditetapkan. Tadi ada 2000 berapa? 16 ya. Kok kelas C ya tadi? Oh, itu MPK ya, Bu? Biasanya udah tidak ada temennya gitu kan. Oh iya. Itu udah barusan punya anak dia. Oh, itu Bu? Umurnya anaknya 8 bulan. Oh, cuti apa gimana, Bu? Lanjut. Iya, kayaknya cuti. Oh.
ya tambahnya ya? Jangan-jangan Dora kuliah yang ngantuk ini. Ada kuliah lain kok setelah ini atau sebelum ini? Senin tuh sebenarnya libur, Bu. Oh, harusnya libur. Harusnya libur. Kok nggak ada pagi nih libur? Kalau pagi mungkin malah, pagi ini anak adver. Kemarin tak cek di jadwal tuh. Yang libur tuh BC sama PR. Jam 7, Bu, yang anak adver. Oh, lah kenapa nggak misalnya jam 10 gitu? Kayaknya ada kelas, bukan gantian tuh, Bu. Misalnya jam 7 Mas Anggi, jam 8-nya Mas Zen, terus Oh. dibalik gitu loh, Bu. Jadi yang Hmm. paling pas di jam segini. Oh, jam 1 ya. Iya, yang udah kosong. Yang libur kelas apa? PR sama BC. Oh. Ya libur nggak libur, wong online nih kok. Iya, sama aja. Baru datang ke kampus. Masih ya, masih di angka 30-an. Ini yang on cam cuma kamu, yang lain nggak ada yang on cam. Belum, Bu, nanti mungkin. Ini masih pada sibuk sholat, Iya, ada yang siap-siap. makan, Makan ada yang siang. Yuto, Sauki, juga Tiris ini. Rif baru apa, Rif? Kiri baru apa, Rif? Enggak ada toh. Buka tinggal ya. Mbak Korin baru apa, Korin? Ada semua toh. Ya, Ibu. Oh iya, sedang apa, Rin? Lagi sholat, Bu. Ah, ya udah. Oh, tadi enggak jawab sholat ya. Ya, silahkan. Yuto sedang apa, Yuto, kamu? Yuto, ada. Banyak yang ditinggal ini. Ajeng? Ajeng dia? Mel ini ya? Ya, Bu. Sedang apa, Mel? Ini lagi ngerjain LPJ KKN, Bu. Oh, ngerjain tugas KKN. Ini Anissa Nurul sama siapa ini? Kita mulai jam berapa ya? 5 menit lagi. 44. Baru 44. Upi ini mana Upi? Upi itu mana? Halo Upi? Tantri? Katanya kalau Pak Asfat dipanggil nggak ada langsung dikeluarkan ya? Belum sih, Bu, kalau sejauh ini. Mungkin nanti ke depannya kayak gitu. Oh belum, sekarang belum? Belum, baru suruh on cam gitu. Oh gitu. Pak Asfat pakai BBB terus nggak? Kemarin pakai BBB, Bu. Terus Pakai lancar. Udah bisa juga ininya, share screen-nya. Oh ya, aku takutnya siap-siap semangat nggak lancar lagi itu loh. Emang lama sih, Bu, itu persiapannya. Harus ngecek ini, Ya. ngecek itu. Nah kemarin kan juga lama toh nggak muncul itu loh lah. Tapi era muncul Iya. kan nggak bisa toh. Terus kalau BBB itu bisa di-record nggak sih, Bu? Bisa, ada kok. Oh, Record bisa. diizinkan. Oh, ada. Record diizinkan. Oh, gitu. 46 ya, kita mulai sebentar lagi.
Nanti siapa yang mau apa? Offline gitu ya. Kelihatannya atau gini aja ya, saya menyediakan offline, Anda yang mau datang monggo ora ya rapopo ana sing online, yang penting saya di kelas itu juga nggak apa-apa. Jadi saya nge-zoom-nya di kelas. Misalnya tidak ada yang datang, ya sudah, berarti presensinya Anda di mic kelas, saya presensi di presensi pengajaran. Enaknya gimana nanti? Oke ya. Baik, kita mulai kuliah pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah minggu depan, ya, kelompok 1, kelas D dan E siap. Anda atau kita akan mulai jam 13 tepat. Ya, jadi room dibuka jam 13 kurang seperempat atau kurang 10 menit, terus jam 13 kita mulai dengan diskusi online. Ya, pada pertemuan yang kedua ini kita akan berdiskusi, ya, kita akan berbicara memahami sebuah karya ilmiah. Ya, tentunya kita akan melihat apa sih bedanya karya ilmiah dengan karya non ilmiah. Ya. Nah, dalam pembahasan ini paling tidak kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan pengertian karya ilmiah, kemudian jenis dan bentuk karya ilmiah, kerangka atau sistematika penulisan karya ilmiah, serta teknik penulisan karya ilmiah. Ya, jadi nanti yang kita bicarakan antara lain bagaimana pengutipan, kemudian sistematikanya seperti apa. Karena ternyata meskipun ini adalah persoalan yang dari tahun ke tahun, ya mestinya Anda bisa sendiri dengan belajar membaca atau membaca buku petunjuk penulisan, tetapi kenyataannya ya dalam skripsi selalu ada kebingungan, selalu ada kesalahan. Bagaimana menulis atau gambar tidak ada judul gambar, tidak ada nomornya misalnya, atau pengutipannya, jika pengutipan langsung harus bagaimana, kalau tidak langsung harus bagaimana. Itu yang belum dipahami karena Anda atau banyak mahasiswa tidak mau membaca buku yang sudah disediakan ya di Perpus Prodi ya. Dulu saya nggak tahu, dulu harganya 15.000, tapi sekarang untuk pelatihan itu masih ada atau tidak? Mungkin tidak ada ya, pelatihan penulisan skripsi ya. Sekarang skripsi pun ada berbagai macam, ada skripsi karya, ada skripsi konvensional, ada artikel jurnal. Menurut Broto Wijoyo ya, dalam Arifin 2008 dikatakan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi pendapatnya Broto Wijoyo itu kalau kita garis bawahi itu ada benang merahnya ya. Benang merah yang pertama adalah fakta. Jadi karya ilmiah itu identik dengan fakta. Artinya bukan khayalan, bukan rekayasa ya. Kemudian bukan apus-apus ya, bukan hasil dari imajinasi, tapi betul-betul terjadi. Nah, kenapa disebut fakta? Karena bisa
bisa diterima atau diempiris ya, bisa diterima oleh indera, bisa diterima indera artinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, jadi semuanya serba empiris. Nah, kemudian fakta yang empiris itu ditulis dengan metodologi penulisan yang baik. Ya, artinya ada susunan-susunan tertentu yang harus diperhatikan ketika kita menulis. Misalnya yang paling gampang adalah sesuai dengan tahapan metode ilmiah, ya. Ada perumusan atau identifikasi masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada hipotesis, ada pengumpulan data, ada pembahasan, dan ada penutup. Itulah yang dimaksud dengan metodologi penulisan yang baik, termasuk ya bukan sistematikanya saja, termasuk kaidah penulisannya juga harus benar. Misalnya penomorannya bagaimana, penulisan kutipan bagaimana, penulisan daftar pustaka juga seperti apa itu ya. Itu adalah ciri-ciri sebuah karya ilmiah. Nah, Sukoharjono 2007 itu mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan tata cara ilmiah, ya maksudnya dengan metode ilmiah tadi. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis, ya, hasil kegiatan ilmiah. Laporan tertulis hasil kegiatan observasi, kegiatan wawancara, ya dituliskan dengan sajian data yang sistematis dan menarik, ya. Nah, sehingga kalau kita bagi dalam kategori besar, jenis karya ilmiah itu ada dua. Yang pertama adalah hasil penelitian. Ya, sebentar lagi Anda akan melakukan penelitian, Anda sudah bisa membuat proposal penelitian kuantitatif. Sekarang ini kita akan belajar membuat proposal kualitatif yang secara sistematika tidak jauh beda. Ya, yang beda adalah bagaimana metodologinya, isinya. Nah, hasil penelitian itu terdiri atas laporan penelitian. Ya, bentuknya apa? Nanti Anda buat bendel skripsi, ya, yang dijilid. Yaitu skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Bisa juga buku dan makalah. Ya, ini adalah hasil sebuah penelitian. Buku pun sebetulnya kalau disebut buku ilmiah itu bisa dipecah lagi menjadi buku ajar dan buku referensi. Kalau yang hasil penelitian itu adalah buku referensi. Kalau buku ajar itu adalah bahan ajar atau buku yang dipergunakan untuk mengajar. Tentunya isinya adalah sesuai dengan silabi yang dibuat. Kemudian jenis yang kedua adalah tinjauan atau usulan. Ya, itu juga buku bisa masuk di sini. Ya, buku itu bisa ditulis secara pribadi, bisa ditulis sebagai kumpulan tulisan, bisa ditulis secara tim. Ya. Bisa buku ajar, bisa diktat, bisa modul. Nah, ini untuk membedakan buku yang hasil penelitian itu namanya buku referensi. Kalau buku untuk tinjauan gagasan sendiri namanya buku ajar, diktat, atau modul. Nah, jadi semuanya ini termasuk karya tulis ilmiah. Nah, kita akan membandingkan bagaimana sebuah karya ilmiah jika dibandingkan dengan non-ilmiah. Kita mengacu pada 4 sub di bawah ini, yaitu bagaimana bahannya, bagaimana bentuk penyajiannya, bagaimana sikap penulis, bagaimana penyimpulannya. Kita lihat yang ilmiah dulu. Sebuah karya tulis ilmiah, ya, bahannya fakta, sehingga fakta yang tidak dibuat-buat, benar, objektif, dan dapat dibuktikan. Ya, misalnya fakta apa? Nah, kita meneliti itu kan fakta bahwa si X bicara begini, si Y bicara begitu. Kita observasi, kita lihat di lapangan. Oh, ternyata bentuk terapi bagi orang-orang yang depresi itu seperti itu. Oh, kenyataannya seperti itu. Apa yang Anda lihat? Oh, Anda lihat ternyata terapi harus demikian juga dan melewati ketika terapi baik sedang depresi. Siapa yang
Kemudian penyajian. Karya ilmiah, penyajiannya menggunakan bahasa baku, cermat, formal, lugas, sistematis, ya, dan metode ilmiah. Jadi jangan memakai bahasa-bahasa yang ini ya, bahasa-bahasa non ilmiah misalnya karena dia kecewa dan terlihat ketika dia sedang baper. Baper itu masuk ke bukan bahasa baku ya. Dan apalagi ya kemarin ada ya kata-kata yang seharusnya tidak baku dipakai. Misalnya kalau enggak itu kalau di data oke, tapi kalau di pembahasan tidak boleh. Yang baku adalah tidak ya, bukan enggak ya. Seperti itu. Sikap penulis ya dalam karya ilmiah sikapnya adalah jujur. Ya, penulis tidak melebih-lebihkan atau mengurangi sesuatu. Jadi ini termasuk soft skill ya, soft skill dari sebuah karya ilmiah itu adalah kejujuran. Sama halnya ketika Anda di lapangan, Anda tidak menemukan data seperti itu. Oh ternyata disogok ya. Misalnya dalam penelitian Anda polling misalnya ya, penelitian tentang polling pilkada. Ya, Anda disogok, awas ya kalau nama saya tidak di nomor 1, ya kamu tidak saya bayar, keluargamu tidak akan aman, saya akan menteror. Ya. Itu bisa mengurangi keobjektifan penulis. Ya, penulis yang baik tidak seperti itu. Dia akan objektif apapun datanya, ya sudah itu adalah fakta yang harus ya dihadapi. Dalam hal penyimpulan, ya penyimpulan berdasarkan fakta pasti ya, karena kesimpulan itu tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah resume dari pembahasan. Ya, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan kerangkanya? Nah, ini kerangkanya itu mengacu pada metode ilmiah. Ya, meskipun nanti di karya tulisnya berkembang ya, tapi pada dasarnya mengandung tahap-tahap yang seperti ini, ya. Memiliki unsur lengkap ya untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan ilmiah. Makalah ya, makalah juga karya ilmiah, tapi tidak selengkap karya ilmiah di atas. Penyusunan karya ilmiah memenuhi syarat atau langkah metode ilmiah ya. Ada merumuskan masalah, gitu, di LPM. Ada menyusun kerangka berpikir, ya ada kerangka teori, kerangka pikir. Ada merumuskan hipotesis, ya di Anda sudah belajar ya apa hipotesis, yaitu dugaan sementara. Ada HA, ada H0. Ya. Ada pengujian hipotesis, ya diolah, dianalisis, ya. Hipotesis ya, uji hipotesis. Pakai apa? Oh, pakai produk moment. Pakai apa? Pakai ring Spearman. Pakai regresi. Itu pengujian hipotesis. Nah, setelah ketemu angka, maka ditariklah sebuah kesimpulan. Kenapa kok metode ilmiah kok mirip sekali ya Bu dengan kuantitatif? Ya karena awal munculnya paradigma kuantitatif atau pendekatan kuantitatif itu dilandasi dengan metode ilmiah. Jadi ininya persis ya, persis dengan langkah-langkah dalam membuat proposal kuantitatif. Bagaimana dengan karya non ilmiah? Karya non ilmiah ya. Di sini bahannya kalau tadi yang ilmiah itu adalah menyajikan fakta titik ya, tidak bisa ditawar fakta. Tapi untuk karya non ilmiah yaitu menyajikan fakta objektif, tetapi bisa juga fiktif ya, bisa juga fiktif. Nah, bagaimana penyajiannya? Meskipun tidak memuat hipotesis, tetapi bahasa yang digunakan masih bahasa yang cermat, tetapi tidak selalu formal. Ya. Tidak formal, tetapi taat azas. Ya, jadi asasnya apa? Asasnya tetap kalimat itu S dan P ya, tetap seperti itu, disusun secara sistematis, tidak memuat hipotesis. Ya. Dan sikap penulis bagaimana? Tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan perasaan pembaca. Jadi meskipun ini non ilmiah ya tidak kemudian acak-acakan sakarepe dhewe gitu ya, enggak, tetapi masih harus pada kategori yang logis ya, logikanya jalan. Kemudian bagaimana penyimpulannya?
Memberikan fakta berbicara sendiri sekalipun didahului dengan membimbing dan mendorong pembacanya untuk berpikir aplikasinya. Jadi kalau di karya ilmiah tadi kesimpulan itu persis seperti apa yang diungkapkan di pembahasan, tetapi kalau di karya non ilmiah ini lebih mendorong pembaca untuk berpikir aplikasinya. Jadi tidak terlalu plek ya, tidak terlalu saklek gitu ya, harus cocok banget dengan pembahasannya. Nah, bagaimana kerangka karya tulis non ilmiah? Sebenarnya tidak ada kerangka yang baku. Anda lihat ya, kalau essay itu agak-agak semi ilmiah. Yang non ilmiah itu seperti novel ya, novel cerita bersambung itu non ilmiah yang fiktif. Novel cerita bersambung, kemudian ada apalagi kalau saya semi ilmiah ya. Jadi seperti itu ya, kita membayangkan sebuah novel itu seperti apa ya susunannya, tidak baku. Mungkin pertama ada cerita ya secara kronologis, mungkin latar belakang atau kondisi profil si tokoh ya, kemudian lanjut, kemudian dia umur sekian sampai kemudian dia mapan, dewasa, tua, akhirnya meninggal. Nah, seperti itu. Biasanya secara kronologis. Nah, kita perhatikan satu demi satu sebuah karya ilmiah. Yang pertama makalah ya. Makalah, Anda sudah pernah ya sering sekali membuat makalah, kadang-kadang agak amburadul gitu ya, tidak ada sumbernya ya, tidak sistematis, jumping dan sebagainya, sehingga terkesan ketika dibaca kok tidak menarik gitu ya, tidak menarik ya, karena asal saja. Padahal sebetulnya makalah ini bagian dari karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan dan bersifat empiris objektif. Jadi meskipun itu sekedar makalah yang baik yaitu sebetulnya makalah yang tetap dibangun dari data di lapangan. Ya, sebuah penelitian kecil sebetulnya ya. Kemudian makalah disusun dengan proses berpikir deduktif atau induktif. Ya, deduktif itu ada di kualitatif, induktif itu ada di deduktif itu kuantitatif, induktif itu kualitatif ya. Jadi Anda mulai bisa menyusun makalah itu ya, mulai dari hal-hal yang umum dulu atau hal-hal yang khusus dulu. Dilihat dari bentuknya, makalah mempunyai bentuk yang paling sederhana ya. Paling sederhana dari karya tulis ilmiah yang lain, yaitu skripsi, tesis, disertasi. Ya, jadi makalah itu bentuk karya ilmiah yang paling sederhana. Nah, bagaimana kalau Anda menanyakan, Bu, apakah tesis dan disertasi itu sangat-sangat sulit? Misalnya tesis lebih sulit dari skripsi, disertasi itu lebih sulit dari tesis dan skripsi. Kalau kita bicara secara esensi atau secara hakikat, ya, ketiganya itu sama. Kalau Anda sudah belajar tentang skripsi, metodologi skripsi, ya seperti itulah metodologi tesis. Ya seperti itulah metodologi disertasi. Ya, cuma perbedaannya adalah kedalamannya. Ya, gampangnya gini, kalau skripsi Anda meneliti satu kecamatan atau satu kelurahan. Kemudian tesis Anda meneliti satu kabupaten. Disertasi Anda meneliti satu provinsi. Ya. Tuh ya, jadi bukan masalah metodologinya beda, tidak, sama persis ya. Kemudian makalah yang ilmiah tidak terlalu panjang ya, biasanya hanya misalnya 10 halaman cukup. Ya. Tapi kalau skripsi ya paling tidak minimal 100 halaman. Mungkin tesis 150, ya disertasi 200 sampai 300. Ya, karena kedalamannya tadi. Makalah ada yang didokumentasi, ada pula yang tidak. Ya, yang didokumentasi bisa dimasukkan ke jurnal, ya, proceeding, surat kabar. Yang tidak terdokumentasi, makalah biasanya hanya misalnya di kelas, ya dipresentasikan di kelas, di seminar, loka karya atau konsorsium.
Nah, ini skripsi dan tesis. Tahu ya skripsi? Ya, skripsi Anda akan tempuh itu karya tulis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif, ya, bisa studi lapangan ya atau ke lapangan ya, turun ke lapangan, atau juga bisa studi pustaka atau teks ya. Ya, ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi, S1 skripsi. Kalau tesis gimana? Tesis itu karya tulis ilmiah yang lebih mendalam. Jadi sebetulnya kemendalamannya ada yang membedakan. Tesis membahas suatu pernyataan yang didukung sejumlah argumen. Tesis ditulis untuk kelulusan strata 2, ya, S2. Disertasi adalah karya tulis yang merupakan suatu dalil yang dibuktikan oleh penulis berdasarkan data yang dianalisis dengan rinci. Jadi kelebihan dari disertasi dibandingkan tesis dan skripsi bahwa ketika seorang calon kandidat doktor itu menulis disertasi, ada upaya untuk menemukan atau membuat sebuah teori, ya, teori baru, meskipun itu meramu dari teori-teori yang sudah ada, tapi dia menemukan suatu kebaruan dari teori hasil penelitian yang dia lakukan. Unsur orisinal dari temuan penulis sangat ditonjolkan. Ya, jadi lebih ke ini karena menemukan teori baru ya, dia apa bedanya, keunikan penelitianmu itu dibandingkan penelitian yang lain apa? Kemudian disertasi ditulis untuk melengkapi ujian doktor. Nanti kalau Anda ada yang S3 ya, nanti pengujinya bisa 7 orang, promotornya, profesornya. Untuk S1 dan S2, kalau Anda inginnya S2 itu, saya jamin ya, saya jamin insya Allah Anda akan lulus ketika Anda tekun S1 dan S2. Nah, untuk S3 ini kadang-kadang ada beberapa hambatan yang itu non-akademis. Kadang-kadang masalah dengan promotornya susah, ya, sampai ada teman di UMY itu sudah 10 tahun belum lulus. Promotor 1 tersinggung. Nah, hal seperti itu yang memang harus dijaga ya. Kadang-kadang ada yang tidak selesai. S3 di luar negeri nggak jadi. Kemudian disuruh melanjutkan ke dalam negeri. Di dalam negeri pun macet. Kadang-kadang apa sih yang menyebabkan mereka itu kok bisa macet? Bodoh ya ora bodoh ya. Kadang-kadang saya tuh heran ya dengan teman-teman yang S3 itu sampai 7 tahun gitu ya. Sampai 7 tahun sampai mau ke DO baru selesai, itu pun karena dia ditolong gitu ya. Nah, saya nggak tahu hambatan-hambatan apa yang mereka temui sehingga sampai seperti itu. Saya yakin nggak ada bodoh itu nggak ada dosen kok bodoh ya. Dosen tuh gawene mulang, gawene bimbing kok bodoh. Nah, itu di luar faktor itu, di luar faktor akademis ya. Nah, bagaimana dengan buku? Buku adalah salah satu karya ilmiah. Tadi ada buku hasil penelitian, namanya buku referensi. Ada buku untuk mengajar, namanya buku ajar. Nah, buku ini, buku ajar adalah tulisan yang isinya materi-materi yang akan dipelajari. Misalnya saya buat buku ajar ya, Psikom, komunikasi interpersonal. Insya Allah saya mau udah merancang ini draft buku ajar bahasa Indonesia. Jadi buku itu isinya adalah materi-materi yang cocok ya dengan yang ada di silabi ya. Bentuk fisik diktat. Kalau diktat lebih sederhana daripada buku ajar ya. Diktat biasanya ditulis, dicetak dan dipublikasi oleh guru yang bersangkutan. Ini bukan buku seperti ajar itu ya. Biasanya dalam bentuk jilitan biasa. Kemudian modul itu tulisnya dikembangkan guru sebagai pedoman pegangan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat modul itu lebih kepada seperti tutorial ya. Sehingga di sini kita lebih spesifikkan bahwa modul itu diperuntukkan khusus ya untuk mata kuliah yang sifatnya praktikum. Itu harus dituntun ya, dituntun tutorial langkah-langkahnya.
mempelajari materi ini praktek sampai dia berhasil itu modul. Nah, ada juga yang dimaksud dengan karya ilmiah populer ya. Karya ilmiah populer itu karya ilmiah tetapi itu di media massa ya. Jadi tulisan wartawan gitu ya. Kemudian ada artikel-artikel ya. Itu semua berdasarkan fakta ya. Wartawan cari fakta di lapangan, kemudian menuliskannya di koran. Itu masuk kepada ciri karya ilmiah populer. Ya, cirinya adalah disusun seperti kerucut terbalik, ya jadi umum dulu, kemudian ke khusus, isinya pendahuluan, jembatan antara pendahuluan, dan batang tubuh, dan penutup. Bahasanya pasti komunikatif ya, dalam bahasa ini bahkan kadang-kadang bahasanya provokatif juga ya, cepat ditangkap, ringkas tapi jelas, lengkap dan teliti, sederhana dan kalimatnya pendek, paragrafnya beruntun. Jadi jelas ya, Anda kalau cek ya di koran-koran itu nggak ada tulisan yang bahasanya panjang sampai bertele-tele itu nggak ada. Nah ini sistematikanya ya dalam sebuah karya ilmiah sampai menjadi laporan penelitian ya, ada judul, kata pengantar, ini lembar pengesahan. Pernyataan keaslian, ini daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika ada. Nah, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil pengajuan, bab 5 kesimpulan dan daftar lampiran. Tetapi di prodi komunikasi kita lebih menyederhanakan ya, mulai bab 1 hanya 4 bab. Jadi bab 1 itu pendahuluan atau proposal penelitian. Bab 2 itu deskripsi lapangan, deskripsi informan ya. Kemudian bab 3 itu hasil penelitian. Nah, ini metode penelitian yang bab 3 ini masuk ke bab 1. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan rekomendasi. Jadi bab 1 masuk ke metodologi, bab 1 pendahuluan, bab 2 profil atau deskripsi lokasi, bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Lampiran. Nah, ini lampiran nanti terdiri atas kuesioner atau interview guide ya, dan transkrip wawancara atau laporan observasi. Nah, masuk ke teknik pengutipan. Nah, ini kalau ini sudah dipraktekkan memang harus praktek, kalau di awang-awang aja bingung ini. Nanti kalau Anda nulis skripsi, kertas yang dipakai untuk laporan akhir biasanya 80 gram ya, jadi tebal. Ukuran A4 ya, A4. Nah, aturannya apa? Jenis huruf Times New Roman 12 ya. Isi bab dan judul pada daftar isi diketik 2 spasi ya, 2 spasi yang cover itu isi bab dan judul pada daftar isi. Nah, daftar isi ya diketik 2 spasi. Batas kiri atas bawah kanan ya, atas dan kiri 4 cm, 4 cm, 4 cm. Ya, kanan dan bawah 3 cm, 3 cm. Ya, itu harus diperhatikan. Atau kalau pakai margin yang ini. Pengetikan paragraf baru ya, dimulai dengan awal kalimat menjorok masuk 1 tab ya, ke dalam atau 5 pukulan tik. 1 tab bila dengan komputer. Anda tekan tab ya, tabulasi sudah mencolok ke kanan. Nah, itu mulai paragraf baru. Nah, penulisan judul bab dan sub-sub menggunakan huruf kapital semua. Jadi misalnya latar belakang masalah, kerangka teori, ya, hipotesis, kemudian kerangka pikir, ya, ada metodologi penelitian. Itu sub-sub bab harus ditulis kapital. Tanpa garis bawah, tanpa titik, ya. Anda ingat-ingat kenapa tanpa titik? Karena itu bukan kalimat, ya, sehingga tidak usah pakai titik.
nomor bab menggunakan angka Arab atau abjad ya. Itu nomor bab ya. Bab 1 bisa 1 Romawi, bisa 1 angka ini, bisa 1 biasa ya. Nah, cara penomoran dapat menggunakan salah satu. Nah, ini coba Anda lihat di komputer, kalau ketika Anda melakukan penomoran, Anda lihat di number ya, number. Di number itu akan ada gantian ya, angka huruf, angka huruf, angka huruf. Nah, kalau kemudian angkanya adalah 1 ya, ini 1 Romawi, kemudian A besar, 1 kecil, subnya adalah A kecil, nah, kemudian kurung, 1 kurung, kemudian A kurung. Oh ini satunya. A kurung dulu, A kurung, ya baru 1 kurung 2. Nah, bisa saja cara kedua, ini 1, 1, titik 1. Nah, ini ribet ini ya, kalau ini ribet. Lebih baik pakai yang ini. Angka, huruf, bab 1. A, latar belakang masalah, kerangka teori. 1, teori agenda setting. A kecil, apa bagian teori agenda setting, dan seterusnya. Atau bab 1, pendahuluan A, atau E, metodologi penelitian. 1, jenis penelitian. Ya, atau 1, teknik pengumpulan data. A kecil, wawancara. B, kuesioner. C, studi pustaka. Itu ya. Nah, penggunaan cara penomoran konsisten. 7. Perpindahan dari butir ke butir. Nah, misalnya ini ya, misalnya A ke 1, ini A ke 1, jadi misalnya ini metodologi penelitian, 1 jenis penelitian. Itu tidak harus menjorok ke kanan, ke kanan, ke kanan. Dulu itu ada mahasiswa nulis ya, saking banyaknya sub-sub itu sampai yang paling buntut itu hanya ke apa, ke jatah separuh kertas ya. Jadi sangat ke kanan sekali ya, sehingga aneh nih dilihat. Karena tulisannya menjadi sempit ya, kolomnya kecil sekali. Ya udah, saya tiga kata ganti bawahnya, 3 kata ganti bawahnya. Nah, supaya tidak seperti itu, maka tidak usah dibuat menjorok ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan, tidak usah. Jadi lurus saja, cuma ganti ininya ya, ganti. Nah, ini sudah menunjukkan kok kalau ini subbabnya ini subbabnya ini subbabnya ini. Penggunaan nomor urut sebagaimana disebutkan dalam butir 6 ini sebaiknya dibatasi dan jangan berlebihan ya. Kalau sekiranya tidak usah dibuat pointer, tidak usah dibuat ya. Tapi cukup dengan narasi saja. Ya, misalnya tadi ada metode penelitian. A, teknik pengumpulan data. 1, wawancara. A, kecil, wawancara mendalam. Lagi-lagi tidak begitu, langsung aja. Wawancara antara lain adalah wawancara mendalam dan apa ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya karya tulis ilmiah lebih banyak menggunakan uraian bukan pointers. Ya, uraian bukan pointers. Nah, kemudian untuk judul tabel ditulis di sebelah atas. Judul tabel 1. Tabel 1 judulnya apa? Ya. Sedangkan judul bagan, diagram atau gambar ditulis di bawah gambarnya, di bawah bagannya. Hanya tabel saja yang di atas ya. Nah, kemudian kita beralih ke sistem Harvard ya, pengutipan atau apa. Nah, kutipan langsung dari penulis ditulis menggunakan 2 tanda petik. Contohnya sebentar. Nah, ini
Ini kutipan yang menjorok langsung, tetapi lebih dari 4 baris itu tidak pakai tanda kutip. Sebentar, ini belum sampai ya, belum sampai. Kita stop dulu. Sorry, keliru. Ya. Kutipan langsung dari penulis ditulis menggunakan tanda petik ya. Jadi misalnya berdasarkan uraian atau pendapat dari Ono Ujana Effendi, titik 2 tanda kutip, komunikasi mengandung atau merupakan proses, misalnya proses bagaimana cara menyampaikan pesan yang berasal dari partisipan satu ke partisipan lain dengan media dan efek tertentu. Titik berarti terus tanda petik baru titik ya. Jadi mengutip langsung dari penulis ketika Anda menulis dari bukunya Ono. Jika kalimat yang dikutip terdiri dari 3 baris atau kurang, ya, maksimal 3 baris. Jadi Anda melihat buku, kemudian yang Anda kutip itu 3 baris. Nah, padahal kutipnya persis, ya. Maka kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik, ya, tetapi masuk dalam teks 2 spasi. Ya, misalnya sebagaimana dicantumkan atau diungkapkan oleh Ono titik 2 tanda petik, bla 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 masuk teks 2 spasi. Tetapi jika kalimat yang dikutip terdiri dari 4 baris atau lebih, ya minimal 4 baris, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip, ya, dan diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diketik mulai pada pukulan ke-6, sedangkan baris kedua diketik mulai pukulan ke-4. Ya, jadi tadi ya seperti contoh yang kuning tadi. Nah, seperti contoh yang kuning. Ketika ini lebih dari 4 baris, ya maka tidak usah pakai tanda kutip. Nah, kutipan kalimat pertama masuk ke ketukan ke-6. Ya, kalimat selanjutnya masuk ke ketukan ke-4. Ini seperti ini. 1 spasi. Ini langsung ya, langsung dari kata-kata penulis atau langsung dari kata-kata informan. Nah, seperti ini contohnya. Kembali. Belum. Nah, ini masih tentang pengutipan ya, daftar pustaka. Pustaka, cara menulis angka. Nah, kemudian tadi ini sekarang jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, ya jadi misalnya ada 10 kalimat dari penulis, Anda menghilangkan 4 bagian terakhir, maka penulis ya mengganti bagian ini dengan titik 3, cek cek cek, atau yang tengah dihilangkan, tek 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 disambung lagi. Apa yang dihilangkan? Nah, penulisan sumber kutipan. Ya. Jika sumber kutipan mendahului tulisan, ya di awal maksudnya, maka ditulis nama penulis, diikuti tahun, nomor halaman, diletakkan di dalam kurung. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung, sama ya, di dalam kurung semuanya. Jadi menurut Ono Ujana Effendi atau dalam kurung, karena sudah disebut namanya dalam kurung,
atau 2005.215 dalam kurung. Saya pernah menjumpai ya anak-anak nulis itu menurut Onang Uhyana Effendi. Jadi menurutnya itu dimasukkan dalam kurung, salah, bukan. Anda harus mengawali dengan apa yang dikatakan atau menurut Onang Uhyana Effendi baru dalam kurung, ya dalam kurung 2005.215 kurung tutup mengatakan bahwa atau bla 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 dalam kurung Effendi. Ya, Effendi, 2005.215 kurung tutup titik. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kutipan langsung titiknya titik dulu, ya, titiknya titik dulu baru sumber. Tapi kalau masuk teks tadi, titik itu di belakang sendiri karena referensi itu masuk menjadi teks. Ya. Nah, cara menulis angka. Ditulis dengan kata-kata apabila angka kurang dari 10. Contoh, dalam 2 minggu ia bekerja keras. Ditulis dengan angka Arab apabila angka tersebut 10 atau lebih. Ya, jadi misalnya dalam 15 hari ya, dia bekerja keras. 15 itu angka 15. Untuk simbol matematika dan statistik, penulisan dilakukan sesuai dengan kelaziman. Ya, oke. Nah, cara menulis singkatan. Ya, untuk pertama kali ya harus ditulis lengkap, jangan disingkat dulu. Misalnya dalam laporan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB. Ya. Tetapi untuk penulisan berikutnya singkatan resmi ya tanpa perlu ditulis kepanjangannya. Jadi langsung kalimat kedua sudah ditulis dengan PBB, kalimat ketiga juga PBB dan seterusnya. Singkatan tidak resmi tidak boleh digunakan. Ya. Misalnya baper, bahwa perasaan itu kan ilmiah apa itu bukan ya, itu tren aja ya, nyingkat sendiri. Ya. Ya, itu contohnya. Kemudian cara menulis daftar pustaka sesuai abjad ya. Nah, tapi namanya dibalik. Jika huruf awal sama, maka huruf kedua dari nama penulis itu menjadi dasar urutan sedemikian. Ya. Jadi misalnya namanya sama dengan Dedi, yang kedua Dedi Corbuzier, yang ketiga Dedi Mulyana. Nah, yang huruf kedua itu yang menjadi urutan, berarti Dedi Corbuzier dulu, baru Dedi Mulyana. 2. Nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang. Ya, nama belakang dulu, Jalaluddin Rahmat, Rahmat Jalaluddin. Nama depan bisa disingkat, bisa tidak. Rahmat Jalaluddin, Mulyana, Dedi. Ya. Kemudian yang namanya banyak ya, misalnya Little John, ya, Little John Stephen Lee. Nah, itu nama belakangnya dulu. Tahun penerbitan, judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan tahun penerbitan, judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan apa? Digaris bawahi atau dicetak miring. Ya, jadi judulnya itu boleh digaris bawah, boleh di italik. Ya. Kemudian kota terbit dan nama penerbit. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima. Jadi geser ke kanan ya. Geser ke kanan. Jadi baris pertama mulai ketukan pertama. Selanjutnya kalau kurang satu baris nggak cukup, mulai ketukan ke kelima. Jarak antara satu baris dengan berikutnya itu adalah 1 spasi, sedangkan jarak sumber satu dengan sumber lainnya 2 spasi. Ini ya contohnya ya. Jadi ini pertama Fitriani, kemudian kedua Hulu. Ini ada jarak 2 spasi. Kalau Fitriani masih ya 1 spasi aja. Nah, cara menulis berdasarkan jenis sumber jurnal. Nah, bagaimana menulis jurnal? Nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, ya, ditulis dengan tanda petik judulnya, judul jurnal, artikelnya. Bukan judul jurnalnya, tapi judul tulisannya pakai tanda petik. Nah, justru
Yang dicetak miring itu nama jurnalnya, bukan judulnya ya. Beda dengan buku tadi. Kalau buku tadi yang dicetak miring atau garis bawah kan judulnya, judul buku. Kalau ini yang dicetak miring adalah nama jurnalnya, Journal of Counseling Psychology. Ya. Nomor halaman pertama sampai dengan ini volumenya, kemudian nomor halamannya. Itu di jurnal ya. Jadi beda, menulis hasil jurnal dengan buku beda. Nah, kalau buku jelas ya, buku. Ya, nama belakang, nama depan bisa disingkat, tahun terbit, ya. Edisi kalau ada, kota dan asal terbit. Ini contohnya. Nah, tolong untuk Harvard, ini sekarang yang sedang digalakkan ya, bentuknya seperti ini ya. Ini nama belakang, koma, nama depan, terus titik, kurung, tahunnya dikurung. Titik. Ini judul bukunya, miring ya. Ini penerbit, Brisbane, titik 2, kota terbit, atau yang menerbitkan di Queensland. Jika buku itu ditulis 2 atau 3 orang, maka semua penulis ditulis. Dan, terutama 2 ya. Kalau 3 ada yang mengatakan itu at all. Kalau 2, semuanya ditulis. Ini namanya Dankin MJ. Dan siapa? Biddle BG. Sound 74, Study of Teaching. Belajar mengajar. New York, kota terbit dan penerbit. Itu buku. Buku ditulis lebih dari 3 orang. Sally, et al. Et al itu dan kawan-kawan ya. Titik tahun 81. Judul bukunya ini Measurement Theory for the Behavioral Sciences. Kemudian kota terbit San Francisco titik 2 penerbit. Ya ini kalau lebih dari 3 orang. Et al. Karya tulis seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang. Ini sama, Pujianto, si penulis, tahun. Nah, ini kalau kumpulan banyak orang tidak miring ya. Yang miring adalah ini. Dalam. Ini dalam itu buku besarnya, judul buku besarnya. Ini tulisan si penulis, ini judul buku besar. Di kumpulan tulisan dulu ya. Malang YP2 PM. Buku ada edisi. Di mana edisinya? Third edition. Third. Letakkan ketiga, edisi ketiga. Sama ya, ini judulnya miring. London University of London Press. Nah, skripsi atau tesis, lihat ini. Anda mengutip skripsi laporan ya, bukan dari www, tapi dari skripsi laporan. Judulnya ini miring. Skripsi ditulis, skripsi Bandung, di mana skripsi itu ditemukan, skripsi di mana, universitas di mana. Skripsi pada Jurdikmat UPI Bandung tidak diterbitkan. Nah, ini berarti laporan Anda tulen ke perpustakaan di UPI, kemudian Anda buka-buka ada skripsi. Cara nuliskannya seperti ini. Nah, publikasi kementerian. Kementeriannya ditulis, kementerian apa dulu? Ya, titik, kemudian tahun. Nah, ini judulnya publikasi apa? Miring, Jakarta, kotanya, kota terbit, penerbitnya Kemendikbud. Itu namanya departemen, sekarang kementerian. Dokumen, ya, misalnya ada dokumen diktat ya, diktat sebuah institusi, ini bukan buku, bukan ini, tapi laporan. Nah, contohnya ini. Proyek pengembangan pendidikan guru, judul publikasinya atau judul dokumennya, kemudian tahun ya, tahun terbit. Nah, kemudian judul tulisannya itu apa? Ya, misalnya laporan penulisan proyek pengembangan pendidikan guru Jakarta, penerbitnya Kemendikbud. Makalah. Anda sering pernah ngutip makalah seseorang. Kata Dinata, ini penulisnya, tahun pembuatan makalah, judulnya titik 2, tidak ada yang miring nih. Titik 2, judulnya, baca makalah pada. Makalah pada ini disebutkan di mana? Denpasar. Surat kabar, ya, surat kabar. Ini yang nyoret-nyoret siapa ya? Lim? Ada yang coret-coret ya? Halo?
Iya Bu, tadi muncul di tempatku namanya Diana sama Helmi. Apa itu? Ada hacker Bu, hacker. Terus gimana ini? Mungkin itu pakai HP, Bu. Aku kepencet Bu. Kepencet gitu pakai HP dia. Ya Bu kepencet ya. Bukan hacker kan? Bukan, Iya, bukan. Bu, maaf. Bukan, Bu. Kan Bu Nyuruh hapus ya. jelaskan kok ada orang. Cara hapusnya gimana Bu? Ini. Kepencet. Buang HP-nya, Jadi, Mek. Bu, biasanya. Balkis parah Hackernya banget siapa nih? nyebutin Benar. namanya Bu. Iya. Bukan aku yang nyebutin, guys. Parah sih. Parah sih Helmi. Helmi. Helmi ya. Nah, ini dicoret-coret kayak gini kok jadi kaget saya. Ada hackernya apa ya? Masa gini aja ada hackernya? Oke ya. Ini tampilannya juga ada coretan di tampilan kalian. Ada, Bu. Ada Ibu. Ada Bu. Coret. Kayak Ada, anak-anak Bu. coret-coret gitu loh. Ada, Bu. Tiba-tiba ada nyoret-nyoret. Oke, tadi dilanjutkan, kemudian makalah. Ya, makalah tadi sudah, tidak ada yang dicetak miring, italik, semuanya pakai ini ya, ada yang pakai tanda kutip. Dan makalah pada apa disebutkan di Denpasar. Nah, surat kabar. Nah, Anda ngutip surat kabar itu ada penulisnya ya, mungkin wartawannya juga nggak apa-apa. Siapa yang nulis? Sanusi. Jadi jangan sampai dalam kurung pikiran rakyat 2005. Tidak seperti itu, atau pikiran rakyat 19 Januari 2020. Jangan seperti itu aja, tapi lihat ada penulisnya enggak surat kabarnya ya. Sanusi A 86, judulnya apa tulisannya? Menyimak mutu pendidikan dengan konsep takwa dan kecerdasan, meneruskan konsep belajar dalam arti kualitatif, tanda petik. Di mana? Di koran apa? Pikiran rakyat, miring ya. Korannya malah yang miring, italik. Pikiran rakyat kapan? Dalam kurung 8 September. Internet. Nah, biasanya Anda mengutip internet itu langsung di teks ya, www berapa gitu. Enggak, sebetulnya ada aturannya. Yang nulis internet itu siapa? Itu tetap ada ya cara penulisan. Misalnya ini pengarang, tahun, judul, jenis medium, tersedia. Kalau bahasa Indonesia tersedia, alamat web, kemudian tanggal diakses. Misalnya Thomson penulisnya 98. Apa judul tulisannya? The Adult and the Curriculum. Dalam kurung siku ya, kurung siku online tersedia .2 alamat webnya. Ya, alamat webnya HTML. Kapan? Kapan diakses? 30 Maret 2000. Tanggal diakses, bukan tanggal dia menulis. Kalau dia menulis kan 98. Ya, tanggal Anda akses 30 Maret 2000. Jadi besok lagi kalau Anda nulis jangan langsung teks dalam kurung http www diakses ini. Tidak. Anda cek dulu penulisnya siapa, judul tulisannya apa, sehingga lengkap. Ya, lengkap. Itu di daftar pustaka. Nah kalau di teks nanti Anda hanya mencantumkan ini Thomson A dalam kurung 98 cukup di teks itu. Jadi sama aja ya pengutipan dari internet dengan referensi lain ya. Nama penulis, tahun, dan kalau ada halaman. Nah, nanti di daftar pustakanya yang membedakan ya, cara mengutip di internet atau buku ya atau laporan ya. Nah, bagian dari karya kolektif ini masih di internet ya, kolektif sama ya kan, sama. Artikel atau jurnal. Nah, ini artikel atau jurnal ya. Ini jurnal ini online maksudnya, artikel atau jurnal online. Nah, ini yang di italik adalah nama jurnalnya, ya, nama jurnalnya bukan tulisannya. Ya, jadi ada judul, nama jurnal, volume, halaman, ya, tersedia, alamat web, tanggal diakses. Jadi ada perbedaan antara menulis jurnal online dan jurnal offline. Jadi yang offline tadi ya, ini yang online ada tersedia alamat web dan tanggal akses. Kira begitu. Nah ini ditutup dengan kiat praktis menulis. Menulis itu mulai dari mana ya Bu? Kok saya susah, di kepala sudah ada tapi kok mau mencurahkan kok jadi susah, tulisan saya nggak menarik gitu ya. Maka caranya adalah seringlah membaca untuk memperluas pengetahuan. Membaca apapun itu ya, Anda baca kok jadi kritis saya, ini kurang ini harusnya begitu. Nah, berlatih menulis buku harian.
Anda punya buku harian enggak? Enggak, Bu, malu kalau ketahuan. Ada buku harian itu perlu ya. Anda kadang-kadang apa yang sudah saya lakukan hari ini, Anda bisa kontrol, Anda bisa evaluasi diri, ya. Anda harus bisa membuka memori lagi. Ya. Kuasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kemudian menguasai teori, bahan tulisan. Jangan putus asa dalam mencoba. Luangkan waktu untuk duduk, berpikir, dan coret-coret. Kadang-kadang mahasiswa, Bu, saya mau nulis apa dulu ini. Wes pokoknya pokoknya ditulis dulu. Ya, jangan berpikir nanti nggak bagus dan seterusnya. Ditulis dulu, nanti bisa diedit. Kalau nggak mau nulis di kepala terus, ya nggak akan jadi tulisan. Bu, kok masih jumping, masih ini, nanti ditata lagi bisa. Nah, kira-kira itu. Ini semakin banyak coretan. Udah aja. Ya, kita stop dulu, nanti silahkan kita diskusi. Ya, ini banyak sekali aturan-aturan ya dalam penulisan karya ilmiah. Ini bisa pakai bandu juga ini. Ya, monggo. Ini banyak sekali tuh aturannya yang Anda baru tahu mungkin. Oh, jelimet banget ya, Bu, cara mengutip aja sekian banyak. Ya, memang. Itulah aturan-aturan dalam penulisan karya ilmiah. Oke, monggo dilanjut dengan diskusi. Bu Suci mau nanya. Oke, Lin, gimana? Mungkin share screen aja ya, Bu, biar lebih jelas. Silahkan. Udah kelihatan, Bu? Belum? Oh iya, Sudah proses. Ya. Nah, untuk Besar sedikit, Lin. Gimana, Bu? Kurang besar. Oh ya. Ini, Bu. Ya, terus sedikit lagi. Oke, satu kali lagi. Udah? Satu kali lagi. Nah, oke. Ya. Untuk memulai paragraf baru itu sebenarnya benar kayak gini, Bu, di bawah pointer A kayak gini, atau dia tuh lebih di bawahnya si latar belakang kayak gini, Bu? Ya, jadi dari ini saja, dari latar belakang aja. Oh, jadi kayak gini ya, Bu? Jadi masuk 5 ketuk. 5 ketuk ya? Iya. Oke, jadi bukan di bawah si A ini ya, Bu? Kalau di bawah ini terlalu anulin, terlalu mepet dengan ini ya. Jadi lewat ini aja, latar belakang. Oh gitu, oh ya. Kalau ini kan pointer ya, ini pointer. Nah, kita kan mulanya dari ini. Ya. Oke, baik Bu Suci, terima kasih. Ya. Itu satu tab aja cukup ya untuk satu paragraf ya? Oh iya, satu tab. Oke. 5 ketuk. Ada dulu yang berpendapat 7 ketuk dari kalimat pertama ya, 7 ketuk. Nah, ternyata di aturan tadi 5 ketuk atau satu tab. Yang lain? Terima kasih ya, Bu. Oke. Siapa nih? Pada ya? Konsennya terus ngantuk gitu ya? Bingung ya? Yang mau diingat yang mana, Bu, gitu ya. Emang kalau enggak praktek ya susah. Ini saya mau nulis jurnal, Bu. Bagaimana? Daftar pustaka jurnal yang online tadi. Ya, tersedia, tanggal akses. Ya. Kalau nulis jurnal dengan nulis daftar pustaka buku, justru kalau jurnal itu yang dicetak italik itu nama jurnalnya, bukan judul bukunya, judul tulisannya ya. Tapi kalau buku yang dicetak italik judul bukunya, atau dicetak italik atau di garis bawah. Bu Suci boleh tanya nggak, Bu? Iya, silakan, Chris. Bentar, Bu. Kalau misalkan untuk penulisan daftar pustaka dan lain sebagainya itu tuh, apakah harus pakai yang Harvard tadi atau boleh yang lainnya sih, Bu? Kan ada apa style, MLI, terus AMA juga ya, Bu. Kalau yang sekarang itu yang sedang ya masing-masing ini ya, tapi yang banyak dipakai sekarang yang apa style.
Apasta yang itu mirip kok, sama dengan Harvard tadi saya lihat ya. Ada dalam Oh, sama ya? kurung. Iya, Iya, sama Harvard. Jadi dalam kurung tahun itu ya. Makanya Anda mencoba aja mulai sekarang pakai Harvard aja ya. Oh iya. Karena itu di internasional, di jurnal-jurnal internasional mintanya itu. Bu, sama yang tadi itu kan ada Bu Suci itu bahas kalau misalkan di atas angka 10, misalkan tulis bahasa Arab, itu tuh pakai tulisan Arab. Itu tuh maksudnya untuk konteks apa ya, Bu? Maksudnya Konteks jurnalnya kalimat, data Arab atau apa? dalam kalimat. Kalau 10 ke bawah ditulis angka. Oh, tapi maksudnya itu kalau 10 ke bawah ditulis huruf ya? Huruf. Huruf. Kalau yang di atas 10 ditulis angka. 215. Kok Arab sih, Bu, itu? Angka Kok Arab? toh? Itu emang angka Arab ya? Angka Arab itu lah, dikira angka Indonesia. Oh, maksudnya itu dalam konteks nulis apa ya, Bu? Ya, kalimat. Ya dalam kalimat. Oh iya benar-benar. Misalnya kamu nulis di sajian data, kamu nulis kalau sajian data misalnya dia mengatakan bahwa 100 orang yang saya temui itu semuanya menipu saya lah. Angka 100 itu kamu mau tulis huruf atau angka gitu kan. 100 ya angka. Itu kan itu kaitannya sama YD ya. Jadi kalau 10 ke bawah pakai huruf, kalau 10 ke atas di atas 10 pakai angka Arab. Oke, siap. Saya kira itu tuh datanya data tentang maksudnya kajiannya tuh kitab atau apa gitu. Terus emang harus pakai angka yang Arab gitu. Enggak, itu ya bagaimana tata cara menulis angka di dalam sebuah teks. Oke. Jadi kalau kamu mengatakan ada 15 orang yang tidak mengikuti ceramah atau tidak menjadi peserta atau tidak datang, maka angka 15 itu ditulis dengan angka Arab, bukan pakai huruf. Oke, siap. Berarti istilah angka 1, 2, 3, 4 itu tuh sebenarnya angka Arab ya? Iya. Oh iya, oke, saya baru paham. Kan ada angka Arab, ada Romawi, Kis. Oh iya benar. Benar. Kalau Romawi itu tuh yang mirip huruf itu ya, Bu ya? Iya. Satu mirip I. Oh ya, siap. Oke, Bu, makasih. Silahkan yang lain. Arif atau Gisel yang on cam. Bu Suci mau bertanya, Bu. Oh iya, siapa Wijaya. Silakan. Tapi ini berkaitan dengan EYD, Bu. Iya. Sebenarnya saya itu masih bingung, Bu, dengan penulisan tanda tanya. Nah, apakah tanda tanya itu dituliskan menggunakan spasi dari kata terakhir atau nggak perlu, Bu? Terus kalau misalkan biasa kan di rumusan masalah itu kan pertanyaan, Bu. Nah, terakhirnya itu perlu dikasih titik atau enggak, Bu? Loh, enggak. Kan tanda tanya di bawah sudah ada titik, toh Wijaya. Jadi angka pelontung itu kan terus bawahnya titik. Lah itu titik, itu pengganti titik. Kan tidak usah dispasi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah ada titiknya kan? Seperti tanda seru itu juga sudah ada titiknya bawah. Tidak usah pakai double titik. Nah, itu berarti udah titik. Ya. Berarti nggak usah pakai spasi ya, Bu? Yang pakai spasi itu setelah koma. Setelah koma, misalnya saya saat ini sedang tidak enak badan, koma. Padahal, nah, setelah koma itu di tab dulu spasi 1 baru lanjut. Setelah titik enggak ya? Kan otomatis ya, kalau setelah titik nanti di komputer otomatis. Tapi kalau setelah koma Anda spasi dulu. Baik, Bu. Lanjut siapa? Oh iya, saya konfirmasi dulu. Untuk kelas DE kelompok 1 siapa? Besok sudah siap ya? Jangan sampai tidak siap. Makalahnya tentang model berpikir. Siap. Saya minta contoh, ya, contoh dari Anda sendiri yang kreatif untuk membuat
contoh-contoh misalnya DAAM ya. DAAM, contohnya ini Anda buat sendiri, jangan dari buku plek ya. Supaya Anda paham ya, kreatifnya dikembangkan ya. Itu. Ya, ada lagi? Ibu mau nanya. Iya, misalkan kita nyari sumber dari internet nih Bu. Nah, terus sumber tersebut tuh nggak ada nama penulisnya. Nah, itu gimana Bu? Yang ada apa di situ? Koran. Misalkan berarti tahunnya doang yang ada berarti. Loh, ya mesti ada no. Apa dulu itu nama apa? Mesti ada, tidak mungkin tahun toh yo. Mungkin instansi, ya, mungkin media, nama media atau nama apa namanya? Institusi media. Jadi nggak bisa tahun toh lah nanti apa ki sapa sing ini siapa atas nama siapa? Nggak mungkin loh ya, mesti ada. Kalau nggak itu medianya, misalnya kompas.com, Kompas nggak ada penulisnya Bu, adanya dari kompas.com ya berarti kompas.com, 2020 misalnya tanggal berapa. Nah itu nanti di daftar pustaka ya sudah kompas.com 2020 judul tulisannya apa, kemudian tersedia di alamat mana, aksesnya kapan gitu. Mesti ada nggak mungkin nggak ada. Biasanya nama medianya. Oh iya. Terus mau nanya lagi Bu. Nama Kemendikbud atau nama apa? Laporan ya, laporan. Nah judulnya kalau nggak ada nama kan berarti tadi laporan apa gitu kan, dokumentasi tahun berapa, karena tidak ada yang menulis. Ternyata yang menulis adalah tim kementerian. Kan mesti ada judulnya, judul itu loh, publikasi atau dokumentasi itu ada judulnya. Dan laporan tahunan. Nah, itu yang dipakai di situ. Laporan tahunan siapa, 2015 titik 2 halaman 20. Oke, terus ini Bu apa? Tadi sebenarnya masih agak bingung atau emang nggak tahu sih masalah yang 5 pukulan, 6 pukulan itu loh Bu. 5 ketuk huruf, masuk huruf. 5 pukulan tuh 5 tap. Jadi Anda tap 5 kali, berarti 5 huruf yang dilangkahi. 1, 2, 3, 4, masuk ke huruf ke-6. Itu namanya 6 ketuk. Oke, makasih Bu. Ya, 6 ketuk. Masih ada lagi? Mbak Suci mau tanya. Berapa nih? Di yang 7 ya, nggak pernah ke 9 atau 8 sekian ya. 7. Silakan. Bu Suci, kan kalau misalkan ngambil data itu kan nggak harus dari teks tertulis ya. Kadang kita bisa dapat insight itu dari audio atau audio video gitu ya, visual gitu kan. Nah itu tuh sebetulnya gimana sih Bu ngutip dari speaker gitu? Maksudnya dari spoken person. Nah misalnya yaitu videonya siapa? Oh tetap nanti sumbernya iya tetap penulisannya itu tetap itu videonya siapa, judul videonya apa, tahun berapa sama. Misalnya videonya Anindya tahun berapa, judul videonya apa gitu. Tetap harus ya. Mesti ada sumbernya, nama orang, nama instansi, nama media. Kan itu yang mengeluarkan juga ada ya, jadi tidak tiba-tiba ada makjub gitu ada data seperti itu. Datanya siapa? Jadi siapanya itu harus ada siapa, koma tahun, koma judul, ya loh, koma mungkin penerbit, kota terbit, atau sudah ya tersedia di website apa, tanggal aksesnya kapan. Sama aja ya Bu ya. Tidak mesti orang kan ya, tidak mesti orang, karena saya juga sering ya. Ngutip kok nggak ada yang nulis. Oh ya sudah nama medianya Republika Online, republika.co.id gitu. Tahun berapa? 2017, judul tulisannya apa? Misalnya kepribadian ganda. Ya tersedia di http aksesnya misalnya 24
tanggal sekian, bulan tahun sekian. Mesti ada siapanya itu. Oke, siap Bu. Makasih. Jadi besok kalau Anda nulis di LDM, jangan misalnya ngutip dari web ya, jangan dibiasakan dalam kurung http www sekian akses, itu tidak cukup. Jadi tolong cek siapa penulisnya, nanti http www itu masuk ke daftar pustaka ya, ketika Anda nulis tersedia di mana-mana, tersedia di alamat. Oh ya Bu, itu tuh kalau misalkan misalkan ngambil dari YouTube gitu, itu perlu dibikin bit.ly dulu nggak sih Bu? Disederhanakan linknya atau link aslinya aja? Kan panjang banget ya Bu itu. Ya kalau bisa disederhanakan nggak apa-apa, yang penting sumbernya jelas. Oh ya. Yang penting sumbernya jelas dan bisa diakses orang lain gitu. Sebetulnya kita menyediakan link itu kan supaya orang lain bisa mengakses gitu kan. Nah, ya sudah, kalau mau pendek ya penting bisa diakses orang. Ya kadang-kadang kalau panjang itu memang ada ini ya, ada pemendekan link ya. Kalau Anda ingin mengunggah video gitu kan, biasanya dipendekkan itu linknya. Nggak apa-apa. Oke. Oke Bu, makasih. Ya. Itu bandonya diganti apa gitu? Diganti Zoro gitu loh, Bis. Zoro perempuan. Zoro woman. Kemarin tuh di kelas internasional tuh ada ya. Itu pakai Zoro namanya Fadel. Kayak macam-macam ya anak-anak. Oke, masih adakah yang lain ya? Daripada ngantuk silakan bertanya. Suci, saya mau nanya satu lagi Bu, terakhir ya Bu ya. Silakan. Ini nggak tahu sih Bu berkaitan atau enggak, tapi bedanya penggunaan tanda kutip 1 sama tanda kutip 2 di karya tulis itu apa Bu? Oh ya, tanda kutip 2 jika kamu menulis langsung dari penulisnya. Ya, Anda mengutip langsung dari buku penulisnya. Kalau tanda kutip 1, Anda mengutip dari orang mengutip gitu loh. Jadi misalnya saya mengutip tulisannya De Vito. Terus kamu mengutip tulisan De Vito itu pakai tanda kutip 1. Kalau kamu mengutip tulisan saya, jadi saya ngomong gitu ya, saya ngomong bla 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 bla, ini mau garis bawahi apa yang saya kutip dari De Vito, itu Anda pakai kutip 2. Tapi kalau kutip 1 berarti saya ngutip De Vito dulu, bla 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 bla. Kemudian Anda juga mengutip De Vito dari buku saya gitu loh. Oh. Oh gitu, Bu. Iya. Berarti jadi mengutip bukan dari penulisnya langsung. Nah, jadi kalau saya mengutip De Vito dari bukunya De Vito, maka kamu pakai titik ya kutip 2. Oh. Berarti selama ini salah ya Bu ya saya. Ya nggak apa-apa, biasa. Ya, makasih Bu. Iya. Halo Pangestu. Asikin Mang. Mantap Estu. Itu untuk Estu Sitaba, ayo Ralagunan. Cegah kebosanan. Sorry. Jadi udah subuh jam berapa tadi? Saya tadi kebetulan subuh jam 5:30, Bu. Ngapusi. Saya itu nek tadi Jam 10. Kok tuh tonton masih? Saya nggak yakin nih belum dipaham ini tadi. Soalnya tak sambil KKN, Bu. Belum selesai punya. Alasan aja ya. Ngapusi. Wis rampung, Mas. Ada wis penarikan, wis. Wis penarikan lho, Bi. Udah jelas semua? Nah, nanti tinggal praktek ya. Tinggal prakteknya Anda nulis skripsi, tolong ini diterapkan dengan baik dan benar ya. Ini kita baru membahas tentang bagaimana cara mengutip, ya, bagaimana cara mengutip jurnal, mengutip buku, mengutip dokumen. Belum kita bicara tentang bagaimana membuat bahasa atau kalimat yang benar, kalimat yang tidak bertele-tele, ya, kalimat yang sesuai kaidah EYD,
Ya, jadi banyak hal ya dalam penulisan karya. Dan ini itu apa? Tergantung dari jam terbang. Kalau Anda tidak pernah menulis, ya tulisannya jadi jelek gitu ya. Tulisannya aneh, jumping, tidak mudah dipahami, tidak ada koherensi. Ya, banyak mahasiswa ketika nulis harus saya tanya begini. Sebetulnya kamu tuh mau ngomong apa gitu loh. Karena saya bacanya ini jadi mutar-mutar, balik rono, balik rene, dibahas sana, dibahas lagi. Nanti ketemu lagi. Sebetulnya kamu menulis apa? Kalau kamu menulis sesuatu, menyampaikan pesan, tolong dibuat kerangkanya. Sehingga ketika nulis, sistematis ini diselesaikan dulu ngomong A, ya, disambung ngomong B, disambung ngomong C. Jangan A, B, A, C, B, A. Nah, gitu nanti sing baca bingung ini, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi buat kerangkanya, tolong yang sudah diomongkan tidak diomongkan lagi, ya, tapi buatlah kerangka seperti piramida atau piramida terbalik. Yang umum dulu diomongkan, misalnya media sosial, ya, media sosial langsung ke ngomongnya tentang IG selesai ngomongkan tentang IG-nya ini, ya toh. Nah, gitu. Jadi ada sistematis berpikir. Udah, ada lagi pertanyaan? Bentar lagi. Masuk ya, Pak? Sebentar. 10 menit. Ya, masih ada? Gimana? Kira-kira jelimet atau gimana nih? Ya praktek ya. Kita lihat nih prakteknya. Kemarin sudah praktek di MPK bagaimana? Ya itu karena Anda masih kutip-mengutip ya, Anda belum menyajikan data juga ya, Anda belum membahas. Nanti untuk kalimat per kalimat nanti bisa Anda telusuri ketika Anda menulis sajian data dan membahas. Saya yakin 90% koma itu nanti Anda milih kualitatif, ya, setelah saya yakin. Yang kuantitatif itu sedikit, bahkan 5 atau kurang dari 5%. Bu Suci mau bertanya. Oke, siapa ini? Ya, Meli. Ini kan terkait tugasnya nanti ada pengecekan di Turnitin gitu ya, Bu. Nah, oh iya, nanti kalau udah paraphrase ya. Nah, untuk batas pengecekan Turnitin tuh kira-kira berapa ya, Bu? Karena 20%. Kan enggak, maksudnya terkadang kan kita kalau keseringan ngecek di Turnitin malah jatuhnya bisa kena plagiat karya sendiri gitu loh, Bu, katanya. Oh, itu benar? Auto Ya. plagiat. Auto plagiat itu 30%, Mel. Loh, memangnya kamu pernah nulis buku kok auto plagiat? Enggak, Bu. Saya kan ini kan dengar teman saya sering bikin kayak jurnal gitu. Nah, dia pakai Turnitin tapi jatuhnya malah kena karya plagiat diri sendiri kayak gitu loh, Bu. Oh, yang dimaksud auto plagiat itu misalnya saya nulis buku, kemudian saya nulis buku lagi. Nah, lebih dari 30% saya tuh nyontek buku saya yang dulu. Ya, kalau Anda belum pernah membuat karya, kemudian Anda ngutip punyanya orang, ya nggak mungkin kena auto. Ya, itu namanya plagiasi murni kalau bukan auto. Kalau auto itu mengutip dari karyanya sendiri. Jadi dia sudah punya karya, dia membuat karya yang lain. Nah, kemudian dia terlalu banyak mengutip dari karya yang awal. Jadi kalau belum pernah membuat karya, kemudian dia kena Turnitin tuh karena mengutip dari karya orang. Nah, itu kalau deskripsi 20% maksimal. Ya, maksimal 20%. Itu, Mel? Iya, ya, Bu. Oke, makasih Bu Suci. Tapi kemarin sih ini loh, ya Lin ya, si Zulfikar itu 0% loh itu. Ya, jadi ada yang 0%. Nanti makanya nilai Anda itu tergantung dari persentase kemiripan. Kalau kemiripannya 0 ya nilainya 90 sampai 100. Kalau kemiripannya 25% ya mungkin di bawah 50 kan gitu. Nah, ya gitu. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diparafrase. Contohnya apa? Undang-undang, keputusan, sila, ya butir-butir lah itu mau diparafrase ya nggak boleh ya. Ya toh?
Ya harus persis, namanya undang-undang kok mau diubah. Kata-katanya harus persis, ya kan? Nah, itu nanti biasanya kalau undang-undang ada di lampiran, nah itu tidak masuk ke Turnitin ya kalau di lampiran. Ya, mana? Masih ada yang bingung? Cukup? Ini Hemi kayaknya nyanyi-nyanyi nih. Enggak, Bu. Tadi yang nyoret-nyoret siapa ya? Yang bawa HP kok jadi kecoret-coret. Enggak karu-karuan tuh siapa ya tadi? Katanya Hemi. Helmi, Bu, bukan Helmi. Happy. Mana Helmi? Helmi mana Hel? Helmi. Helmi. Oh, enggak ada. Takut ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya kayaknya ya. Tidak ada lagi ya. Mungkin Anda sudah capek juga ya. Ternyata kuliah online itu juga tidak kalah capeknya dengan offline ya. Ya. Apalagi Anda yang harus on cam terus itu ya. Capek juga Bu, bosen ya. Presensi udah bisa toh? Sudah Bu, barusan presensi. Tadi sudah tak cek kok, tak allow. Biasanya belum bisa, belum. Itu dari sistem, dari admin kadang-kadang belum allow. Jadi anak-anak itu belum bisa ya, tapi tak cek dulu. Oke, cukup ya, cukup dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah kita ketemu minggu depan jam 13 tepat. Kelompok 1 kelas D dan E maju atau presentasi. Ya, tolong makalahnya sebaik-baiknya, termasuk penulisan makalahnya yang benar. Karena kita belajar bahasa yang benar, pengutipannya juga benar, daftar pustakanya ada. Oke, ya. Demikian untuk kuliah bahasa Indonesia siang hari ini. Terima kasih atas